Pengetahuan dan sumbernya. Manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Seandainya manusia mengerti dan memahami kebenaran, maka sifat asasinya yang berada di dalam lubuk hati terdalam akan terdorong untuk melaksanakan kebenaran itu. Beberapa cara ditempuh untuk memperoleh kebenaran, antara lain dengan menggunakan rasio seperti para rasionalis dan melalui pengalaman atau empiris. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia membuahkan prinsip-prinsip yang lewat penalaran rasional. Kejadian-kejadian yang berlaku di alam itu dapat dimengerti. Dari sini muncullah teori-teori kebenaran seperti teori-teori korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Membahas tentang kebenaran tidak akan ada habisnya, karena kebenaran sendiri bersifat falsibilitas, artinya akan mengalami degradasi karena adanya teori yang baru. Sementara kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang dari Maha yang paling benar. Oleh karena itu, selain menggunakan rasio, penemuan kebenaran yang terakhir adalah kebenaran yang bersumber dari wahyu. Ada beberapa macam mengenai sumber pengetahuan. Pertama, akal sebagai sumber pengetahuan atau rasionalisme. Di dalam kalangan rasionalis, hanya akal yang menjadi sumber pengetahuan, sedangkan yang lainnya hanya memperkuat atau membantu dalam pokok-pokok pemikiran bagi akal intuisi yang datang kepada manusia yang tidak rasional, baik itu berupa wahyu maupun ilham dan lainnya. 2. Pengalaman sebagai sumber pengetahuan atau empirisme. Menurut kalangan ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. Penganut empirisme berpendapat bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan manusia yang jelas-jelas mendahului rasio. Tanpa adanya pengalaman, rasio tidak memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran tertentu. Kalaupun menggambarkan sedemikian rupa, tanpa pengalaman hanyalah imajinasi belakang. Dan yang ketiga adalah intuisi dan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Menurut Henry Batson, intuisi adalah hasil evolusi yang pemahaman yang tinggi. Kemampuan ini sama dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan ini memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung atau mutlak. Definisi kebenaran. Kata kebenaran dapat dipakai sebagai suatu kata yang pasti maupun tidak pasti. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Kebenaran terbagi menjadi 3, yaitu kebenaran ilmu, kebenaran filsafat, dan kebenaran agama. Kebenaran itu sendiri dapat dikatakan melalui pengetahuan akal budi serta pengetahuan kepercayaan. Apa yang dikatakan benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran dan kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran tersebut dapat diperoleh dengan cara berpikir, karena dengan berpikir dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu pengetahuan. Jenis-jenis kebenaran. Ada beberapa jenis-jenis kebenaran, yaitu kebenaran absolut. Kebenaran absolut yaitu kebenaran mutlak. Ciri kebenaran mutlak adalah kebenaran yang benar dengan sendirinya, tidak berubah-ubah dan tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun supaya menjadi benar. Kebenaran mutlak berlaku bagi pencipta kebenaran, yaitu Allah. Kedua, kebenaran relatif merupakan kebenaran yang berubah-ubah. Semua hasil pengetahuan dinyatakan benar apabila kebenaran tersebut memiliki alasan logis. Kebenaran relatif tidak pernah satu, melainkan banyak yang tidak akan terbatas. Bahkan pernyataan tidak benar atas yang dipandang benar adalah dua kebenaran yang kemudian terjebak dalam relativitas kebenaran. 3. Kebenaran spekulatif. Kebenaran spekulatif yaitu kebenaran yang menjadi khas filsafat. Kebenaran ini yang bersifat kebetulan dengan landasan rasional dan logis. 4. Kebenaran korespondensi, yaitu kebenaran yang bertumpu pada realitas objektif. Kriteria kebenaran korespondensi dicirikan oleh adanya relevansi antara pernyataan dan kenyataan, antara teori dan praktik. 5.
5. Kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang diukur oleh adanya manfaat suatu pengetahuan bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok. Jika kebenaran itu tidak memberikan manfaat, hal itu merupakan kesalahan. Kebenaran pengetahuan berdasarkan pada konsep untung rugi suatu perbuatan yang digolongkan pada kebenaran pragmatis. 6. Kebenaran normatif, yaitu kebenaran yang didasarkan pada sistem sosial yang sudah baku, misalnya kebenaran karena tuntutan kebiasaan atau kesepakatan sosial yang telah lama berlaku dengan kehidupan masyarakat. 7. Kebenaran religius, yaitu kebenaran yang didasarkan ada ajaran dan nilai-nilai dalam agama. Kebenaran diperoleh bukan hanya berdasarkan penafsiran ajaran secara rasio, melainkan didasarkan pada keimanan kepada ajaran yang dimaksud. 8. Kebenaran filosofis, yaitu kebenaran hasil perenungan dan pemikiran refleksi ahli filsafat yang dimaksud hakikat atau natur. Meskipun subjektif, tampak mendalam karena melalui penghayatan eksistensial dan bukan hanya pengalaman dan pemikiran intelektual. 9. Kebenaran estetis, yaitu kebenaran yang didasarkan tentang keindahan dan keburukan. 10. Kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang ditandai dengan terpenuhnya syarat-syarat ilmiah menyangkut relevansi antara teori dan hasil kenyataan penelitian di lapangan. 11. Kebenaran teologis, yaitu kebenaran yang didasarkan pada firman-firman Allah sebagai pesan-pesan moral yang filosofis. 12. Kebenaran ideologis, yaitu kebenaran yang tidak menyimpang dengan cita-cita, kehidupan suatu bangsa, kebenaran yang seiring dengan ideologi yang dianut. 13. Kebenaran konstitusional, yaitu kebenaran atas dasar undang-undang sehingga tindakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dinyatakan sebagai konstitusional, sedangkan yang menentang dengan undang-undang disebut sebagai inkonstitusional. 14. Kebenaran logis, karena lurusnya berpikir. Kebenaran ini dicirikan oleh betul-betul pemberian pengertian dan definisi. Jika menghubungkan dan konklusinya tepat secara akurat, pernyataan yang demikian dikategorikan sebagai kebenaran logis. Menurut A.M.W. Pranaka, ada 3 jenis kebenaran. 1. Kebenaran epistemologikal, kebenaran ontologikal, kebenaran sematikal atau kebenaran moral. Sifat-sifat kebenaran. 1. Kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan, di mana setiap pengetahuan yang dimiliki dari titik jenis pengetahuan yang dibangun. 2. Kebenaran yang dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dan bagaimana cara dengan seseorang membangun pengetahuan. 3. Kebenaran dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan. Membangun pengetahuan tergantung dari hubungan antara subjek dan objek yang dominan. Sifat-sifat dasar kebenaran. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. 2. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. 3. Sifat pragmatis terutama mau menggabungkan kedua sifat kebenaran dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris. Pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Baiklah, materi selanjutnya adalah cara penemuan kebenaran. Menurut Hartono Kasmadi dan teman-teman, kebenaran ditemukan secara berbeda-beda. Di antaranya 1. Penemuan secara kebetulan, 2. Penemuan coba dan ralat atau trial and error, 3. Penemuan melalui otoritas atau kewibawaan, 4. Penemuan dengan cara kritis dan rasional, 5. Penemuan spekulatif, dan 6. Penemuan melalui penelitian ilmiah. Cara penemuan kebenaran dengan non-ilmiah diantaranya melalui akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan secara coba-coba, dan pendapat otoritas ilmiah.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kebenaran ilmiah. Kebenaran adalah suatu hal yang bisa dikatakan benar dan didasarkan dengan alasan yang jelas dan logis. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma atau prinsip-prinsip keilmuan. Menurut Michael Williams, 1. Teori kebenaran korespondensi merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju kepada pernyataan tersebut. Kedua, teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Ketiga, teori kebenaran pragmatis, yaitu adalah teori yang memiliki pandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah dan personal atau sosial. Yang keempat, teori kebenaran performatif adalah teori yang menegaskan bahwa suatu pernyataan atau ujaran itu benar apabila apa yang dinyatakan sungguh terjadi dan apabila pernyataan atau ujaran itu dilakukan. Yang kelima, teori kebenaran proporsi. Menurut teori ini, suatu pernyataan disebut benar apabila sesuai dengan persyaratan materialnya, suatu proposisi, bukan pada syarat formal proposisi. Kebenaran ini akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang melatarinya. Pengalaman, kemampuan, dan usia mempengaruhi kepemilikan epistemo tentang kebenaran. Agama sebagai teori kebenaran. Agama dan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau teori yang lain menggunakan akal, budi, dan rasio manusia. Dalam agama yang dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhannya. Dengan demikian, sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau sebagai wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Tingkatan kebenaran. 1. Tingkatan kebenaran indera adalah tingkatan yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia. Yang kedua, tingkatan ilmiah merupakan pengalaman-pengalaman yang didasarkan melalui indera, diolah dengan rasio. Yang ketiga, tingkatan filosofi, rasio, dan pikiran murni, serta renungan yang mendalam untuk mengolah suatu kebenaran agar semakin tinggi nilainya. Yang keempat, tingkatan religius merupakan kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas iman